Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan dan juga channelnya YouTuber low cost. Oke, hari ini saya tidak membicarakan masalah wisata dan kebudayaan. Mungkin hari ini saya ingin berbagi tips buat teman-teman. Mungkin ada putra atau putrinya yang ingin dipondokkan di pondok pesantren. Karena beberapa tahun yang lalu pun sampai sekarang banyak orang-orang, teman-teman terutama yang bertanya kepada saya, kok bisa sih memondokkan anak-anaknya di pondok pesantren? Memang jujur dari keluarga saya, juga keluarga istri saya, tidak pernah kita ada sejarah di keluarga saya itu yang mondok non ya. Belum pernah ada yang mondok, termasuk keluarga dari istri saya, dari nenek ada yang mondok? Nggak ada ya? Nggak ada. Terus ayah nggak ada ya? Nggak ada ya. Ada, apalagi keluarga saya memang bukan keluarga pondok pesantren ya, istilahnya mondok, tapi kok bisa gitu loh ya. Biasanya kan biasanya kan apa ya? Biasanya ada silsilah, pertama tuh ada yang mondok mungkin ayahnya atau orang tuanya, kemudian anaknya, biasanya begitu sih biasanya. Cuman di keluarga saya itu tidak ada, namun banyak teman-teman yang nanya kok bisa memondokkan anaknya. Nah, akhirnya saya sering sharing dengan mereka dan sekarang pengen saya sharing di media sosial, di kanal YouTube saya. Dulu sasaran pertama kita adalah si itu ya, Febri. Febri anak pertama ya awalnya ya, Febri sasaran pertama kita untuk supaya dia mau mondok. Nah, gimana Bu ceritanya? Awal-awal Awalnya lihat kamera kayaknya Bu, jangan lihat saya Bu. awalnya kan lihat pondok ya di sekitar sini kan ya. Terus dia enggak mau katanya apa tempatnya Waktu itu dia kelas 1 SMP ya, kelas 1 SMP. kelas ya. Kelas 1 SMP saya tawarkan, "Kak, habis lulus SMP mondok." Saya bilang, "Mau nggak mondok?" Akhirnya dia bilang apa? Enggak, Dengan alasan kok enggak apa ya. alasan ya pondok nih begini Heeh. macam-macam ya, gini-gini jauh dari orang tua. Terus gimana Bu ceritanya? Hmm? Enggak, waktu kita menawarkan ke anak kita si Febri, anak pertama kita. Dia sampai 3 tahun kan, Iya, sampai 3 tahun dari kelas eh, 1 SMP SMP sampai sampai kelas kelas 3 3 SMP. SMP. Heeh. Jadi intinya kita tidak tidak memaksakan mereka ya, tidak memaksakan anak saya untuk mondok. Cuman saya memberikan pengertian. Ya dengan cara kan sekarang media sosial banyak ya. Saya tontonkan YouTube, ini loh pondok pesantren. Kemudian kadang saya ajak ke ini ya, pondok pesantren Nurul Holil, kita ajak jalan-jalan. Tahun pertama memang masih masih belum belum mau sama sekali, belum mau sama sekali. Mungkin mereka terbiasa wis kumpul dengan orang tua. Jadi ke Uh, ya mungkin pastinya iya. Hidup enak, makan heeh. tinggal ambil, Hmm. tidur di kasur, terus fasilitas serba ada, TV Mm-mm. ada, kan begitu. Cuman, nah ini tip yang paling penting, mulai dulu anak saya dari kecil sampai sekarang memang tidak pernah saya pegangkan HP ya. Nggak pernah Mm-mm. saya pegangkan HP, maksudnya dia milih HP sendiri nggak boleh. Memang kita larang, kalaupun pegang HP, dia hanya pinjem punya punya mamanya aja. Itu pun kalau diizinkan, kalau nggak diizinkan nggak boleh. Dan itu pun dulu hanya hari apa Sabtu Minggu. sama Minggu. Dan akhirnya di tahun ketiga, di tahun ketiga kita ini ya, habis pulang dari Bali awalnya. Mm-mm. Ah, pulang dari Bali, waktu itu kita pulang dari Bali, anak kedua saya si JJ bilang begini, "Ya, nanti kalau pulang dari Bali, habis bulan puasa, balik lagi ke Liburan. Bali," kan gitu ya. Mm-mm. Kita balik lagi ke Bali, lah ngapain? Saya bilang gitu. Ya pengen berenang aja ya di Pantai Kuta. Akhirnya saya punya ide bawa anak saya itu ke
Sumenep ya. Sumenep, Sumenep Pantai Lompeng. Lompeng. Cuman dengan syarat waktu itu. Jadi dengan syarat kita berhenti dulu, kan kita ngelewatin Pondok Pesantren Al-Amin ya. Pondok Pesantren Al-Amin, mampir. Nah, si anak pertama langsung bilang gimana? Saya enggak mau mondok. No, loh, yang mau mondokin kamu siapa? Saya bilang begitu. Kita cuman mampir lihat-lihat. Terus gitu kita mampir di Pondok Pesantren Al-Amin. Ya, habis itu saya ngobrol dengan Ustadz Suhaimi ya, dengan Pak Ustadz Suhaimi. Terima kasih Pak Ustadz Suhaimi. Semoga beliau masih menonton ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz Suhaimi. Saya ngobrol banyak dengan Pak Ustadz Suhaimi, dan waktu itu waktu ngobrol dengan Pak Ustadz Suhaimi, kita ini ya, pinjem salah satu santri di Al-Amin. Iya, pengurusnya ya. Pengurus. Jadi saya pinjem salah satu santrinya untuk membawa anak saya untuk keliling-keliling. Tur pondok pesantren, dia keliling-keliling. Saya ngobrol dengan Pak Ustadz Suhaimi, kita ya, bukan saya, kita ngobrol dengan Pak Ustadz Suhaimi, sedangkan anak saya keliling. Habis itu kita singkat cerita kita ke pantai. Nah di situ ini sudah tahun ketiga ya teman-teman, tahun ketiga pas maghrib sholat berjemaah di musola di mana? Pantai Lompeng. Di situ saya duduk sendirian, saya curhat sama Allah. Ya Allah, saya bosan sudah. saya bilang ya, mungkin anak-anak saya ini baru tahu ya. Jadi saya berdoa sendiri, saya bilang sama keluarga suruh balik lagi ke mobil semuanya. Tinggal saya sendirian di musola, saya curhat. Ya Allah, saya bosan ngerayu anak saya supaya mondok. Saya sudah berikan pengertian, saya sudah tunjukkan video berbagai macam cara dari A sampai Z. Sampai sekarang anak saya belum terbuka hatinya atau belum tergugah hatinya untuk mondok. Di situ saya ya agak-agak nangis lah sedikit lah, istilahnya curhat. Sampai saya bilang, ya sudah, kalaupun anak saya memang belum dibukakan hatinya, belum terketuk hatinya untuk mondok, mungkin ini jalan kami untuk mendidik mereka di rumah. Nah, singkat cerita kita pulang, hari keberapa habis itu ya? 2 hari setelah. Nih iya, 2 hari setelah itu, anak saya yang pertama yang namanya Febri tahu-tahu bilang begini, ya, aku boleh mondok. Waduh, ketika anak saya bilang begitu, anak pertama saya, ini semacam kata orang Madura ya, padebi nemu emas segunung. Ibarat kata menemukan emas satu gunung nih. Anak kita sudah putus asa, 3 tahun sudah memberikan pengertian, tahu-tahu dia pengen mondok. Kalau perasaan ibu gimana Bu, waktu Febri ngomong? Sama. Seneng ya? Terus ada susahnya juga loh kita waktu itu. Karena yang nomor 2 ikut-ikutan. Pada waktu itu, sasaran kita tuh anak pertama kita. Kok anak kedua tahu-tahu datang juga. Aku juga. Dia pengen mondok. Nah, kekhawatiran apa? Ceritakan nih, kekhawatiran kamu apa waktu itu? Malah kita yang khawatir. Saya bilang ke suami saya, waduh, 2 orang anak, bisa ndak ya kita membiayai anak-anak mondok gitu kan. Awalnya rencana cuma 1 orang, ini 2 orang gitu. Kita sudah budgetnya paling 1 bulan 2 juta lah mau 1 orang. Otomatis biaya membengkak, bisa ndak? Terus alhamdulillah suami saya bilang, wes lah, bismillah, insya Allah kedepannya lancar seperti itu. Awalnya saya pesimis juga. Pesimis karena langsung 2 ya, double. Pesimisnya bukan ini ya, kita sempat suudzon sama Allah masalah biaya ya, masalah biaya untuk mondok. Tapi ternyata sampai sekarang aman-aman aja. Yang di pikiran kita sepertinya kita tidak kuat, ketika kita punya niat dan Allah meridhoi, jalannya ada aja ya. Untuk biaya anak-anak ya ada aja. Kurang lebih seperti itu ya. Dan ya betul apa yang dikatakan istri saya, dia sempat khawatir waktu itu. Ini gimana nih biayanya? Dia bilang, udahlah, gak usah pikirin biaya. Yang penting anak kita udah mau mondok, ini sudah rezeki besar buat kita. Udah belakangan Allah boten sari atau Allah tidak tidur,
insya Allah Allah akan berikan jalan. Pasti, bukan insya Allah, saya yakin, aku yakin pasti Allah akan berikan jalan. Dan alhamdulillah sampai detik sekarang anak kita sudah 3 tahun ada di Pondok Pesantren Al-Amin Parenduan di Kabupaten Sumeneb. Semuanya berjalan dengan lancar, mulai dari biaya, hubungan kita dengan anak, komunikasi kita dengan anak kita, aman-aman aja alhamdulillah. Jadi buat dan jangan lupa, nah ini intinya adalah jangan memaksakan anak untuk memondokkan, untuk dipondokkan. Berikan mereka pengertian, berikan tontonan tentang pondok pesantren, berikan pemahaman pondok pesantren terhadap mereka. Dan jangan lupa selalu berdoa. Ibu doa nggak waktu 3 tahun itu? Selalu. Tiap hari ya mendoakan. Tiap hari. Kira-kira doanya gimana, Bu? Ya Allah gitu. Gak apa-apa. Gak apa gimana? Enggak lah. Ya Allah, semoga anak saya terbuka. Ya dibukakan pintu hatinya anak hamba seperti itu. Dan yang terakhir final akhir saya, ya Allah, saya bosen. Saya bosen ya Allah, sudah 3 tahun dan alhamdulillah anak saya mondok 2 orang dan insya Allah akan menyusul yang bungsu ya, si Gembul ini ya, akan menyusul tahun depan. Itu aja tip dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ingin putranya mondok atau putranya yang ingin mondok, jangan khawatir masalah biaya. Hakul yakin aja. Oke, itu aja ya. Oke, itu aja sharing kita tentang pondok pesantren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semoga bermanfaat.